Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Warman, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10. Ibu? Perkenalkan, nama saya Ika Nurina, guru kelas 6 SD. Ya. Sekarang saya akan mempraktekkan praobservasi supervisi akademik. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Apa kabar Bu Ika? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas waktunya. Bapak bermaksud nanti akan melakukan observasi di kelas. Kegiatan observasi ini akan Bapak lakukan pada hari Selasa 16 Juli 2024. Tapi sebelum kita melakukan observasi, bolehkah kita sedikit berbincang-bincang dulu tentang nanti apa yang akan diobservasi itu? Boleh Pak. Bisa Bu ya, ada waktunya? Iya. Ya. Hari Selasa Ibu jadwal tentang materi apa Bu? Kebetulan masuk ke tema 2, persatuan dan kesatuan. Jadi untuk pembelajarannya tentang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Boleh diceritakan Bu dari awal mula Ibu akan mengajar sampai akhir, singkat saja Bu ceritanya gimana? Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat, ada 3. Yang pertama kegiatan awal, kegiatan inti, dan akhir. Di kegiatan awal itu seperti biasa ada berdoa bersama dengan KM, kemudian ada persepsi, ada absensi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menggali informasi mengenai apa, siapa, kapan, bagaimana, dan di mana tentang proklamasi kemerdekaan, dan kemudian mengidentifikasi kejadian proklamasi kemerdekaan. Setelah tujuan pembelajaran diberikan kepada siswa, kemudian masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti ini lebih ke pembelajaran diferensiasi. Oh iya. Ya, jadi mau mencoba Pak untuk pembelajaran diferensiasi. Untuk diferensiasi kontennya, jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya mencoba menganalisis siswa dari berbagai gaya belajar. Ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik. Jadi pada saat inti itu siswa dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, dan konten yang diberikannya itu berbeda. Untuk siswa yang visual, maka materi pembelajarannya itu lebih ke bacaan, tulisan, atau gambar. Kemudian untuk yang audio visual, jadi nanti saya memberikan video tentang proklamasi kemerdekaan. Dan untuk yang kinestetik, nanti ada beberapa siswa yang memang gaya belajarnya suka bergerak itu ke depan dan mendemonstrasikan bagaimana kejadian proklamasi kemerdekaan. Kemudian setelah dibagi kelompok, diberikan LKPD, dan saya membimbing nanti kelompok-kelompoknya. Setelah LKPD selesai, kemudian masing-masing perwakilan kelompok ke depan untuk mempresentasikan. Dan di kegiatan akhirnya ada umpan balik atau refleksi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Umpan baliknya mengenai bagaimana perasaan siswa tentang pembelajaran hari itu, apa kegiatan yang paling disukai, dan apa keinginan kedepannya untuk pembelajaran yang lebih baik. Kemudian berdoa bersama. Sudah seperti itu Pak. Ya, memang dari paparan Ibu tadi tergambar metodenya itu akan beda-beda ya Bu ya? Iya, betul. Karena Ibu kan menggunakan diferensiasi itu. Tapi untuk memperjelas lagi Bu, kira-kira metodenya apa saja itu yang tadi itu? Karena beragam ya Pak, jadi metode yang digunakannya pun bervariasi. Dari metode tanya jawab, kemudian pemberian tugas, kemudian diskusi, demonstrasi dan sebagainya ya Bu ya, karena berdiferensiasi tentu akan banyak. Dan selain itu pasti alat peraganya pun Iya, banyak betul. ya Bu ya. Iya.
Kira-kira apa saja Bu? Untuk yang tadi ya, untuk yang visual, jadi ada berbagai gambar, gambar tokoh proklamasi, gambar kejadian proklamasinya, kemudian ada tayangan video juga, dan ada demonstrasi. Jadi demonstrasi itu kan anak-anak ada yang ke depan itu memakai alat peraga apa ya namanya, yang nenteng seperti itu, pop yang menjadi insinyur gitu. Soekarno berarti memakai kopiah dan sebagainya. Kayak kacamata kalau Iya, Muhammad betul. Hatta gitu ya. Iya. Oh iya. Ini menarik Bu, nanti saya jadi nggak sabar nih ingin cepat-cepat observasi. Boleh. Nanti di observasi kita lihat ya Bu ya. Terima kasih Bu atas perbincangannya. Nanti kita bertemu lagi pada hari Selasa ya Bu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Mungkin untuk hari ini hanya demikian perbincangan kita ini. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kita mulai pembelajarannya dengan Ibu ya. Semangat. Semangat. Silakan KM-nya untuk memimpin doa terlebih dahulu ya.
Pengibaran bendera merah putih yang pertama kalinya. Oke, kita simak video dulu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, Indonesia resmi merdeka dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Detik-detik proklamasi seakan perjuangan bangsa Indonesia keluar dari jerat penjajahan. Kala itu hari Jumat di bulan Ramadan, tepat pada 17 Agustus 1945 pukul 5 pagi, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maida setelah selesai menyusun teks proklamasi. Muhatta menggambarkan suasana pagi itu masih sangat sunyi. Embun pagi masih menggantung di tepian daun. Mereka telah sepakat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hari itu di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 10 pagi. Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur 56 cukup sibuk. Wakil Wali Kota Sudiryo memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Sedangkan Sudiryo memerintahkan kepada S. Suhut untuk mempersiapkan satu tiang bendera. Situasi itu masih diselimuti ketegangan. Suhut bahkan tidak ingat bahwa di depan Bapak Soekarno masih ada 2 tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Ia justru mencari sebatang bambu di belakang rumah yang kemudian dibersihkan dan diberi tali, lalu diletak di teras rumah Soekarno. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati Soekarno pun sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar lantaran kainnya berukuran tidak sempurna. Soekarno saat itu terserang sakit. Malamnya ia panas dingin terus-menerus dan baru tidur setelah merumuskan teks proklamasi. Sebagian tamu undangan pun sudah datang. Para pemuda tak sabar. Mereka mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun Bung Karno tidak mau membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. 5 menit sebelum acara dimulai, Muhammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Hatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya lalu berpakaian. Dia juga mengenakan setelan putih-putih. Kemudian keduanya menuju tempat upacara. Upacara pun berlangsung sederhana tanpa tokoh. Latif Hendra, salah seorang anggota beta, mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara yang jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Hingga kemudian teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan tegas dan hikmat. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menemui anak tangga terakhir dari selang dibuka berukuran 2 meter di depan tiang. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendra yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. Suhut mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendra. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera digeret dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Hari kemerdekaan dijadikan hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada 18 Juli 1946. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
bendera merah putih. Siapa yang menjahitkan bendera merah putih? Siapa? Siapa yang menjahitkan bendera merah putih? Istrinya Bapak Soekarno. Siapa namanya? Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Oh ya. Nah. Oke.
adalah hasil rencana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nih kata Kakak Sayuti Meli. Bagaimana kalau
Ayo. Dari 20. Mana bari ngutusan barunya untungnya enggak kasih. Bikin sendiri nama kelompoknya ya. Kalau ngadre.
di mana? Di Maura. Maida, Maida.
Adel.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Bu, bagaimana kesan Ibu setelah tadi melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah kesannya tadi pembelajarannya sudah berjalan lancar. Anak-anak juga tadi pada saat pembelajaran sangat antusias. Menurut Ibu nih, dalam pembelajaran tadi, apakah ada yang perlu ditingkatkan tidak, Bu? Ada Bapak, jadi tadi dari beberapa siswa ada yang terlihat antusias, tapi juga ada siswa yang dia itu ingin ikut aktif, tapi pada saat mengemukakan pendapatnya itu masih kesulitan. Kalau yang saya amati, mereka itu seperti ada rasa malu ya, dan belum terbiasa untuk mengungkapkan pendapatnya. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu, apa rencana ke depan untuk meningkatkan supaya mereka lebih antusias, lebih aktif lagi dalam pembelajaran? Untuk meningkatkannya, yang pertama itu membuat pembelajaran yang tentu lebih interaktif lagi ya. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran yang variatif, yang tidak monoton, ada tanya jawab, ada diskusi, ada demonstrasi, ada praktek dan semacamnya ya. Kemudian juga penggunaan alat peraga itu juga sangat penting, dan yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu saya membuat pertanyaan yang bersifat kritis, sehingga siswa itu dapat mengemukakan jawaban yang kritis juga. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, komitmen Ibu terhadap rencana tadi kira-kira bagaimana? Komitmennya insya Allah akan saya laksanakan mulai minggu depan ya. Iya, insya Allah dilaksanakan minggu depan. Bagaimana pelaksanaannya? Yaitu dengan membuat rencana pembelajaran yang lebih aktif lagi. Iya, bagus Bu, saya setuju. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, Karena ada acara lagi, Bapak tinggal dulu ya Bu ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.